Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Sakarya pasal 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jika ada sesuatu yang diandalkan oleh manusia, maka sesuatu itu bernama kekuatan. Baik kekuatan fisik maupun kekuatan non-fisik. Kekuatan diandalkan oleh manusia karena sejarah panjang umat manusia sudah membuktikan bahwa ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan dengan kekuatan. Majunya peradaban umat manusia dari zaman ke zaman haruslah diakui sangat dipengaruhi oleh adanya kekuatan. Demikian juga selesainya banyak persoalan di dunia ini sangat ditentukan oleh kekuatan. Jika kita memperhatikan sekeliling, maka hampir setiap mesin, setiap peralatan, dan setiap benda buatan manusia langsung atau tidak langsung mempunyai keterkaitan dengan roda. Pertanian, transportasi, industri, dan perdagangan semua memerlukan roda. Itulah sebabnya pihak yang menguasai teknologi roda pada masa awal peradaban menjadi pihak yang memiliki kekuatan jauh lebih besar dibandingkan dengan lainnya. Demikian juga halnya dengan yang lebih dahulu menguasai teknologi, alat-alat transportasi, dan senjata canggih pada zamannya. Dapat dipastikan menjadi orang-orang yang mempunyai kekuatan untuk mengubah zaman. Kekuatan mengubah banyak hal di dunia. Itulah sebabnya ada begitu banyak manusia yang mendambakan kekuatan. Dan itulah juga sebabnya manusia-manusia yang mempunyai kekuatan luar biasa selalu dipuja dan kemudian akan dikenang sepanjang masa terlepas dari moralitasnya. Dunia tentu mengenal Simpson yang begitu kuat dan perkasa. Dunia juga mengenal Genghis Khan dengan tentara Mongolnya yang menggetarkan padang rumput Cina pada masa lalu. Demikian juga dunia tentu mengenal Alexander Agung atau Adolf Hitler dengan kekuatan militernya yang melakukan ekspansi ke seluruh penjuru dunia. Dan saat ini mereka yang mempunyai banyak uanglah yang kemudian menjadi manusia-manusia super dengan kekuatan luar biasa dan juga kekuasaan di atas yang lainnya. Jika ada sesuatu yang diandalkan oleh manusia, maka sesuatu itu bernama kekuatan. Tetapi sejarah panjang bangsa Israel justru membuktikan bahwa mengandalkan kekuatan adalah kesia-siaan. Frasa bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan merupakan ungkapan Ibrani populer yang dengan jelas dan tegas mengingatkan kesia-siaan tersebut. Ungkapan populer ini bukan hanya merujuk kepada kekuatan fisik manusia, melainkan segala usaha yang mengandalkan kemampuan dan kecerdikan manusia yang sejatinya tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, kepada Zerubabel, keturunan Raja Daud yang lahir dan dibesarkan di negeri pengasingan dan merupakan cucu dari Raja Yoyakin yang diasingkan ke negeri pembuangan Babel, datanglah firman Tuhan yang mengingatkan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Sakarya pasal 4 ayat 6. Frasa melainkan dengan rohku merupakan cara penulisan perjanjian lama untuk menyatakan kehadiran kuasa Tuhan Allah di dalam kehidupan umat manusia dan sering dipahami sebagai kekuatan aktif
dari firman dan kehendak Allah. Bilangan pasal 11 ayat 17, Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai 14, Nehemia pasal 9 ayat 20. Hal ini sekaligus merupakan suatu pengakuan atas kebutuhan terhadap kehadiran dan kekuasaan Allah di dalam kehidupan umat manusia untuk mengatasi semua masalah. Zerubabel menjadi lambang kepemimpinan Yahudi keturunan Daud yang dipulihkan. 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17. Dan ia dipilih Tuhan untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem. Hagai pasal 2 ayat 21 sampai 24. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatannya sendiri yang terbatas, melainkan dengan mengandalkan kuasa Allah yang tidak terbatas. Sakaria pasal 4 ayat 6. Melalui Sakaria, Tuhan Allah mengingatkan Zerubabel akan pentingnya mengandalkan kuasa Allah yang tidak terbatas, karena segala usaha, kemampuan, dan kecerdikan manusia yang terbatas tidak akan bisa menggenapi rencana Allah. Sejatinya, hanya kuasa Allah lah yang sanggup mencapai kehendaknya, meski terkadang Allah memilih untuk menggunakan perantaraan manusia menjadi alat di tangannya. Allah yang maha kuasa memilih Zerubabel untuk menjadi alat di tangannya. Dan hanya dengan mengandalkan kuasa Allah saja, maka ada jaminan pasti bagi keberhasilan pembangunan kembali bait suci di Yerusalem yang dilakukan oleh Zerubabel, sebagaimana dinyatakan malaikat kepada Sakaria. Sakaria pasal 4 ayat 7 sampai 10a. Sahabat-sahabat Kristus, firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat kepada Sakaria untuk diteruskan kepada umat pilihannya, Zerubabel, sejatinya merupakan kebenaran firman Tuhan yang juga berlaku bagi kita. Apabila kita hidup mengandalkan kekuatan manusia, maka kita hanya akan mendapatkan bantuan dan hasil sebesar kekuatan manusia yang terbatas. Tetapi apabila kita hidup mengandalkan kuasa Allah, maka kita akan mendapatkan bantuan dan hasil sebesar kuasa Allah yang tidak terbatas. Oleh karena itu, berbahagialah kita yang hidup mengandalkan Allah dan kuasanya yang tidak terbatas. Karena sejatinya hanya Tuhan Allah saja yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan segala masalah yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Saya masih ingat bahwa dulu saya termasuk pejalan kaki yang sangat kuat. Entah sudah berapa banyak dan panjang jalan-jalan yang saya tapaki dengan kedua kaki saya yang sangat kuat. Tetapi itu dulu. Masa lalu yang saat ini hanya tinggal kenangan. Sekarang saya masih bisa berjalan, tetapi rasanya sudah tidak sekuat dulu. Jangankan berjalan jauh, sedangkan berjalan dekat saja, saya sudah merasa lelah. Terkadang saya bahkan nyaris terjatuh karena kedua kaki mudah tersandung dan tidak lagi sekuat dulu. Mengandalkan kekuatan manusia ternyata merupakan kesia-siaan. Kakak laki-laki saya adalah seorang berbadan kekar yang jago berkelahi. Setiap kali pergi bersama kakak laki-laki saya tersebut, maka ada rasa aman seperti dikawal beberapa tukang pukul yang berwajah garang. Saya menjadi tidak takut bahaya karena yakin bahwa kekuatan kakak laki-laki saya tersebut bisa diandalkan dan pasti akan membuat ciut nyali orang-orang yang punya niat jahat. Tetapi itu dulu, masa lalu yang saat ini hanya tinggal angan-angan. Sekarang
Kakak laki-laki saya tersebut sudah tua dan sedang sakit berat. Badannya yang kekar seakan menyusut dan jelas tidak lagi sekuat dulu. Jangankan untuk berkelahi dan menunjukkan betapa jagonya dirinya dahulu. Sedangkan untuk berdiri tegak saja, ia sudah tidak lagi mampu. Kakak laki-laki saya yang sangat kuat dan sangat saya andalkan, ternyata tidak lagi sekuat dulu. Mengandalkan kekuatan manusia ternyata merupakan kesia-siaan. Sahabat-sahabat Kristus, itulah kekuatan manusia. Betapapun kuatnya, tetaplah terbatas oleh usia, kondisi kesehatan, dan hal-hal lain yang mengiringi kefanaan hidup manusia. Oleh karena itu, berbahagialah kita yang hidup mengandalkan Allah dan kuasanya yang tidak terbatas. Karena sejatinya hanya Tuhan Allah saja yang bisa diandalkan. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Yesus, harapan dalam hidupku.